Saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap IKN. Dia bilang begini, Rok, ini Jokowi minta progress report. Terus lu ngapain? Ya gue kumpulin menteri-menteri itu. Menteri teknik udah selesai. Rapat di situ. Dia bilang kita udah selesaikan rapat ini. Presiden menunggu progress report. Sudah kita kirim. Officially sudah terkirim laporan progress report itu. Dia bilang, suka tanya sama peserta rapat. Kita udah kirim ya formalnya. Sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Suatu waktu akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Disebut aja Rok namanya Rok. Apa? Disebut aja namanya. Ya inisialnya aja gue nggak mau sebut. Oke. Itu satu cerita. Cerita kedua. Saya pergi ke Luwuk. Masuk ke Poso, Danau Poso tuh. Karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke. Datang pengusaha. Dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul. Ya. Dari Poso itu. Ya Poso, Palu segala segitu. Pinggiran itu. Dan kamu betul. Dia berhasil. Berhasil rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya. Kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu, kebun bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ditipu tuh. Jadi kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babilonia Tower. Tower of Babel itu. Kita tahu di dalam cerita itu pertanyaannya, apakah menara Babilonia itu runtuh karena kedunguan? Dungu artinya tidak bisa lagi bercakap-cakap karena bahasanya diocak-acik oleh satu kekuatan. Atau dia runtuh karena ambisi itu. Runtuh karena kedunguan atau runtuh karena kepongahan. Saya akan balik ke situ lagi dulu ya. Saya balik lagi ke IKN tadi itu. Kenapa dari awal saya nggak percaya pada IKN? Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain tuh. Untuk keadilan jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Tanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud.
artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Ya ini begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya nggak percaya ya? Mulai dari soal, ya, mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih wali kota yang terus-menerus didampingi oleh Andrinov. Pemindahan pasar itu. Saya cerita lagi nih anak nih ngoceh-ngoceh di sini. Atau saya kasih kuliah di UNS di 11 Maret. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk notes kecil. Bung, pakai Bung. Setelah kasih kuliah kita mau ngobrol ya. Itu Jokowi masih wali kota loh itu. Oke. Saya kasih kuliah, saya tanya mana yang mau ngomong. Mau bicara apa? Metodologi, teori? Bukan, kami bukan dosen. Saya pikir dosen. Ternyata beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang, saya lupa namanya, yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat pada waktu itu, anggota komite sentral PKI, masih hidup waktu itu, namanya apa namanya? Pak Kari tahu ya? Rewang. Nah, ini gua cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia utus anak buahnya, muridnya itu. Jadi kenapa begini, Pak Rewang mau cerita. Ini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Ya. Dia masih hidup waktu itu, kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal tuh Pak Rewang. Karena saya ini pemimpin rakyat. Saya tahu watak rakyat, bahkan rakyat Solo. Rewang yang adalah pemimpin rakyat bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong. Dia bukan rakyat. Kenapa? Jokowi pastikan bahwa pasar itu akan pindah. Dibuat sedemikian rupa, diskusi 1 bulan penuh di depan rumahnya dia itu. Padahal sebetulnya selama dia berdiskusi, oligarki Solo itu udah lakukan namanya ya under table transaction uang. Yang dia pindah. Jadi udah disogok dulu, Jokowi bilang bikin panjang ya diskusinya. Kira-kira begitu. Cerita 1 bulan kan pers semua Jokowi nego segala macam itu. Dia pastikan bahwa tidak akan ada lubang bolong di Solo. Malam ini lubang, besok pasti tutup. Itu bukan APBD, dia tinggal telepon satu oligarki di situ, tutup selesai. Jadi Anda dari awal, ya kalau saya cerita dari awal mungkin Anda nggak akan. Saya tahu dari awal itu. Jadi sekuensi pengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat saya ngakak-ngakak, ini pasti nipu. Tetapi begitulah, disirap kita untuk memuliakan seorang yang memang ini Jokowi, dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun banyak orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Karena nggak ada yang memberitahu bahwa dia tidak tahu. He is riding the tidal wave of stupidity. Your stupidity. Itu yang terjadi. Dan saya mau terangkan, saya nggak ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Kalau dendam kagak. Kaisang ulang tahun, Kaisang kawin, keluarga Jokowi undang saya bahkan masuk VIP. Nggak perlu nunggu kayak Anies Baswedan nunggu di siang hari. Saya yang malam hari langsung lewat situ kan. Jadi saya nggak ada urusan dengan itu tuh. Jadi terus menurut saya mau baca itu, ini apa keadaan itu. Jadi kalau sekarang, ya memang yang kita mau bicara ini mau diapain tuh. Kalau soal kebohongan itu berseri kebohongannya. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi usulan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai, bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram.
dijaga langsung oleh Gibran. Masalahnya Bung Rocky, kebanyakan kabupaten kota di sana tidak termasuk daerah konversi. Jadi malah mereka nggak nikmati tuh walaupun dari sana gasnya. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Yunto anaknya itu. Kenapa begitu? Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres. Kan udah ada kota lapor wapres. Jadi coba kita lengkapkan kedunguan.